Oke, ayo. Yang satu lagi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Izin Bapak kami untuk mempresentasikan tugas kami dari mata kuliah Sistem Konservasi. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan dari kelompok tim kami. Di antaranya ada Rizky Otade Laksa dengan NIM 2022-11-071, ada Nani Abid Asindi dengan NIM 2022-11-079, dan ada saya sendiri, Putri Jessica Anastasia Syan dengan NIM 2022-11-130. Next. Baiklah, kita perlu mengetahui apa itu metode Tsukamoto. Metode Tsukamoto adalah salah satu jenis fuzzy inference system yang menggunakan aturan if-then, di mana konsekuen direpresentasikan oleh fungsi keanggotaan monoton atau selalu naik atau turun. Output dari tiap aturan berupa nilai Kripke yang diperoleh dari proses inferensi fuzzy. Kemudian diolah dengan metode rata-rata tertimbang atau weight average untuk menghasilkan output akhir. Next. Selanjutnya ada karakteristik phase Tsukamoto. Yang pertama menggunakan fungsi keanggotaan monoton naik atau turun pada bagian konsekuen. Kemudian output dari setiap aturan adalah nilai Kripke hasil dari inferensi menggunakan A predikat ataupun tidak tingkat kebenaran rule. Kemudian menggunakan metode diversifikasi rata-rata tertimbang dan cocok untuk sistem kontrol dan pengambilan keputusan berbasis logika fuzzy. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, kemudian di sini terdapat langkah-langkah umum metode Tsukamoto. Nah, di sini ada 4 metode umum untuk metode Tsukamoto, yaitu yang pertama itu fasifikasi, yaitu untuk mengubah input Kris menjadi fuzzy berdasarkan fungsi keanggotaan. Yang kedua ada inferensi atau rule evaluation, yaitu untuk atau terapkan aturan fuzzy dan tentukan alpha predikat. Kemudian yang ketiga ada penentuan output Kris tiap aturan sari Z atau output berdasarkan alpha dan fungsi keanggotaan Z. Kemudian yang keempat ada agregasi dan defasifikasi, yaitu untuk menghitung output akhir menggunakan rumus tersebut. Boleh dilanjut. Nah, kemudian untuk contoh kasus dari Tsukamoto, di sini ada kasus sendiri, yaitu untuk sistem pemberian pinjaman pada koperasi simpan pinjam berdasarkan penghasilan dan jumlah pinjaman. Variabel input di sini ada dua, yaitu inputannya ada penghasilan yang dimana rendah yaitu di bawah sama dengan 3 juta dan tinggi lebih dari sama dengan 6 juta. Kemudian untuk jumlah pinjaman ada input kecil yaitu kurang dari sama dengan 5 juta dan juga besar yaitu lebih dari sama dengan 10 juta. Dan kemudian untuk variable output sendiri ada satu, yaitu untuk kelayakan. Untuk nilai tidak layak dia range-nya dari 0 sampai 50. Kemudian untuk layak yaitu range-nya dari 50 sampai ke 100. Nah, next. Nah, aturan fuzzy di sini kita bagi menjadi 4 rule atau 4 aturan. Nah, yang pertama itu adalah rule pertama. Jika penghasilan rendah dan jumlah pinjamannya besar, maka dia tidak layak. Kemudian untuk rule nomor 2 atau aturan kedua, jika penghasilan tinggi dan pinjamannya kecil, maka dia akan termasuk kategori layak. Dan aturan ketiga, jika penghasilannya kecil dan jumlah pinjaman kecil, maka masuk ke kategori tidak layak. Kemudian untuk rule keempat, yaitu jika penghasilan tinggi dan jumlah pinjamannya besar, maka dia termasuk kategori layak. Oke, selanjutnya boleh dilanjut. Oke, selanjutnya didapati input dengan penghasilan 4 juta dan pinjaman 6 juta. Langkah-langkahnya yang pertama adalah melakukan fusifikasi. Misal fungsi keanggotaan linear dengan penghasilan rendah, di mana dapat kita lihat mu rendah X didapati 1
yang dimana X-nya lebih besar, kurang dari sama dengan 3. Selanjutnya dengan 6 min X per 3 didapati 3 lebih kecil, X lebih kecil daripada 6. Dan selanjutnya untuk 0 didapati X lebih besar sama dengan 6. Selanjutnya untuk penghasilan tinggi, mu tinggi, didapati pada nilai 0, X lebih kecil sama dengan 3. Dengan range X minus 3 per 3 didapati 3 lebih kecil daripada X lebih kecil daripada 6. Dan pada range 1 didapati X lebih besar sama dengan 6. Sama dilakukan untuk pinjaman. Pinjaman kecil didapati nilai 0,67, sedangkan pinjaman besar didapati nilai 0,33. Oke, selanjutnya untuk rule evaluation, gunakan operator N atau sama dengan minimum. Pada aturan pertama didapati tidak layak, selanjutnya pada aturan kedua didapati layak, dan pada aturan ketiga didapati tidak layak, selanjutnya pada aturan keempat didapati layak. Selanjutnya mencari nilai Z. Misal fungsi keanggotaan layak naik linier dari range 50 sampai 100. Pada aturan kedua didapati layak dan mencari nilai Z didapati 66,5 dari perhitungan yang ada. Selanjutnya pada aturan keempat didapati juga layak yang dimana Z4-nya sama dengan 66,5. Selanjutnya misal fungsi keanggotaan tidak layak turun linier dari range 0 sampai 50. Pada aturan 1 yang dimana tidak layak didapati Z1 bernilai 33,5. Selanjutnya pada R3 yang dimana tidak layak didapati Z3 bernilai 16,5. Selanjutnya melakukan diversifikasi yang dimana Z yang didapatkan setelah melalui perhitungan ini didapati nilai 39,77. Nah, setelah semuanya didapati kesimpulan berdasarkan metode Tsukamoto dengan penghasilan 4 juta dan permintaan pinjaman 6 juta, kelayakan peminjam adalah 39,77 dengan skala 0 sampai 100 sehingga dapat dikategorikan sebagai kurang layak. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.